Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara setiga pilar BPU, saya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, kita sebagai pemilik dari negara ini, selain fokus pada kegiatan dan pekerjaan kita sehari-hari, sebaiknya kita juga wajib mengetahui perilaku dan perbuatan para pengurus negara. Kenapa kita harus wajib mengetahui perilaku dan perbuatan para pengurus negara? Karena merekalah yang mengelola semua kekayaan kita. Kekayaan kita itu terdiri dari aneka tambang, hasil hutan, dan hasil lautan. Jika kita ibaratkan Indonesia adalah sebuah perusahaan, maka namanya adalah PT Antam H2L. PT Aneka Tambang, Hasil Hutan, dan Lautan. PT ini memiliki kurang lebih 180 juta saham. Masing-masing kita punya satu saham. Berapa nilai satu saham? Tinggal dikalikan saja. 0,00001 dikali jumlah kekayaan negara Indonesia. Berapa jumlah kekayaan kita Indonesia? Pada video berikutnya akan kita bahas apakah kekayaan kita sudah diinventarisasi apa belum. Jika sudah, maka kita bisa mengetahui jumlah kekayaan kita. Setelah kekayaan kita diolah sedemikian rupa oleh para pengurus negara, maka merekalah yang membagi-bagikannya kepada kita. Bagaimana caranya membagi-bagi kekayaan kita? Caranya melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya yang mereka buat. Kita menikmati kekayaan kita menggunakan hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari negara ini. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar.
saudara-saudara setiga pilar BPU, untuk mengelola kekayaan kita yang sangat besar ini dibutuhkan kemampuan yang besar pula. Apakah para pengurus negara kita memiliki kemampuan itu? Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai awal dari kepedulian kita terhadap cara mengelola kekayaan kita, maka sebagai awalnya bahwa kita peduli, kita bertanya pada para pengurus negara, terutama pada kepala pengurus negara atau presiden. Apakah Presiden Prabowo sudah mengetahui tugas sehari-hari seorang presiden? Juga, apakah saudara-saudara setiga pilar BPU sudah mengetahui apa pekerjaan Presiden Prabowo sehari-hari? Mari kita bahas. Ini awal mula, titik jalan, titik awal kita mulai peduli terhadap kekayaan kita. Saudara-saudara setiga pilar BPU, untuk mengelola dan menjalankan suatu organisasi yang besar, yaitu negara, maka dibutuhkan suatu ilmu. Ilmu itu namanya administrasi negara atau administrasi publik. Ilmu administrasi negara yang lahir di negara maju seperti Amerika Serikat tentunya tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Ilmu administrasi negara menekankan pada ketertiban dan efisiensi pelaksanaan unit-unit pemerintahan. Fungsi-fungsi dasar dari administrasi negara adalah melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Jadi di sini juga termasuk memformulasikan serta mengendalikan atau pengaturan dari unsur-unsur administrasi dan penggunaan dari dinamika administrasi. Pada tahun 50-an, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, mulai menaruh perhatian pada pelaksanaan administrasi negara di negara-negara berkembang. Administrasi negara sebagai suatu ilmu mulai berkembang pada akhir abad 19 sebagai perpaduan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik. Walaupun perkembangan administrasi negara sebagai salah satu cabang ilmu sosial, namun ia berkaitan sangat erat dengan ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, hukum, filsafat, organisasi dan manajemen, logika, kebijakan publik, kepemimpinan, dan lain-lain. Artinya, semua ilmu yang tadi disebutkan masuk dalam mata kuliah jurusan administrasi negara. Selain sebagai suatu ilmu, administrasi negara juga bisa langsung digunakan dalam penyelenggaraan negara.
Saudara-saudara setiga pilar BPU, apakah administrasi negara itu? Salah satu dari definisi administrasi negara adalah keseluruhan dari penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan negara dan terlaksananya tugas pemerintahan. Administrasi dalam arti luas, objeknya adalah negara. Sedangkan administrasi dalam arti sempit, objeknya adalah pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Unsur-unsur pokok yang ada dalam administrasi negara yaitu: 1. Tujuan. Adanya tujuan atau kebijaksanaan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai. Kedua, kerjasama. Administrasi negara adalah bentuk kerjasama baik manusia maupun lembaga. Ketiga, proses kegiatan. Unsur pokoknya adanya proses kegiatan. Adanya proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pencapaian tujuan. Keempat, unsur sarana. Adanya sarana dalam bentuk daya dan dana, termasuk juga peralatan. Ilmu administrasi negara memiliki suatu kriteria pokok. Tanpa kriteria ini sulit disebut ilmu. Kriteria pokok ini yang mendasari baik dalam ilmu maupun dalam pelaksanaan administrasi negara. Apa saja kriterianya itu? Kriteria pokok itu yaitu rasionalitas, agar pelaksanaan administrasi negara lebih rasional. Secara sederhana dapat diartikan lebih diterima akal sehat daripada terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas. Lebih baik jelas pembagian tugasnya dengan memungkinkan kerjasama, saling kerjasama. Kriteria kedua adalah efektivitas, agar pelaksanaan administrasi negara lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai sasaran, tujuan yang ingin diinginkan, yang ingin dicapai, lebih berdaya guna. Ketiga, kriteria efisiensi, agar pelaksanaan administrasi negara dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil dan pengorbanan. Suatu pengorbanan tertentu bisa mendapatkan hasil terbesar, atau hasil tertentu dapat diusahakan dengan pengorbanan yang sedikit mungkin, lebih berdaya guna. Saudara-saudara setiga pilar BPU, apakah yang dilakukan dalam administrasi negara? Atau apa fungsi
dari administrasi negara. Ruang lingkup administrasi negara meliputi fungsi-fungsi dasar administrasi negara. Fungsi dasar itu yaitu: 1. Memformulasikan atau merumuskan kebijakan. Kedua, pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi. Apa unsur-unsur administrasi itu? 1. Organisasi dan tata kerja. 2. Keuangan. 3. Kepegawaian. Dan 4. Sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat unsur administrasi tadi tersebut. Masing-masing pengendalian unsur tersebut mengembangkan diri dalam wilayah-wilayah ilmu tersendiri, seperti organisasi dan metode, administrasi keuangan, administrasi peralatan, dan lain-lain. Ketiga, penggunaan dinamika administrasi untuk kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan bagi pengerahan dan realisasi tujuan atau kebijakan yang telah dirumuskan, dan juga untuk pengendalian atau pengawasan dari unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur dari dinamika administrasi yaitu: 1. Pimpinan sebagai penggerak proses administrasi. Kedua, koordinasi, penggerakan yang bersifat menyelaraskan kegiatan antar bagian dalam proses administrasi dan agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan. 3. Pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. 4. Komunikasi agar terbina rasa kebersamaan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, inilah teori dalam pengelolaan suatu organisasi yang paling besar, yaitu negara. Apakah teori ini dapat menjamin negara Indonesia menjadi makmur dan sejahtera? Jawabnya, ilmu administrasi negara atau administrasi publik dengan rendah hati menyatakan negara Indonesia dijamin 100% dapat menjadi negara makmur dan sejahtera, gemah ripah loh jinawi, asalkan dapat memenuhi dua syarat ini, yaitu setiap pimpinan atau presiden yang akan menjalankan administrasi negara dalam mengelola negara harus patuh sama semua perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara dan harus mau mempelajari ilmu administrasi negara. Semua mantan presiden kita, dari Soekarno sampai Prabowo, itu ilmu yang mereka miliki
tidak ada yang nyambung dengan ilmu mengelola negara. Istilahnya, jaka sembung membawa golok. Apa ilmunya Soekarno? Soekarno ilmunya tukang insinyur. Soeharto ilmunya ahli strategi. Habibie ilmunya tukang insinyur. SBY ahli organisasi. Joko Widodo tukang insinyur. Prabowo, presiden kita sekarang, ahli organisasi dan ekonomi. Selain ilmu-ilmu para presiden kita itu pada tidak nyambung sama tugasnya sebagai presiden, juga para presiden itu pada tidak mau mempelajari ilmu administrasi negara. Maka para presiden itu dalam menjalankan tugasnya mengelola negara pada tidak mau patuh sama semua perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara. Konsekuensinya adalah para presiden itu pada tidak tahu apa tugas sehari-hari seorang presiden. Akibat lebih jauh dari tidak tahunya seorang presiden sama tugasnya sehari-hari adalah birokrasi negara Indonesia dalam melayani warga negara Indonesia menjadi lambat, tumpang tindih, tidak efisien, berpihak pada suatu kepentingan atau berpihak pada kekuasaan, tidak sportif, tidak, dan seterusnya. Hal ini menjadi gangguan yang sangat serius dalam menuju negara makmur dan sejahtera. Jadi, apa pekerjaan sehari-hari seorang presiden? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, setiap warga negara Indonesia itu mempunyai banyak kebutuhan dan beraneka macam kebutuhannya. Setiap kebutuhan itu oleh administrasi negara dikelompokkan pada bidangnya masing-masing. Misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, politik, budaya, hankam, dan seterusnya. Setiap bidang, semua kebutuhan warga negara Indonesia diurus oleh suatu badan atau suatu kementerian. Jadi, tugas Presiden Prabowo sehari-hari adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh undang-undang, antara lain melantik dan menerima duta besar, memberikan penghargaan, dan seterusnya, seperti yang kita lihat di TV-TV. Namun, itu bukanlah tugas sehari-hari presiden. Tugas Presiden Prabowo sehari-hari yaitu 1. Melakukan koordinasi, yaitu penggerakan yang bersifat menyelaraskan kegiatan antar bagian dalam proses administrasi agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan. Kedua, pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. Keempat, komunikasi agar terbina kebersamaan.
pekerjaan sehari-hari seorang presiden sangat memakan waktu. Jadi memakan waktu, pikiran, dan kegiatan. Jadi sangat mustahil presiden dapat mencuri waktu untuk melakukan kegiatan lain di luar tugasnya sehari-hari. Apakah kegiatan belusukan ke pasar-pasar dan seterusnya, memperhatikan kehidupan orang miskin, mengomentari seseorang yang mengalami ketidakadilan, berdebat, memeluk orang miskin, dan seterusnya, seperti yang ada dalam TV-TV nasional. Itu semua adalah apakah itu semua tugas sehari-hari seorang presiden? Jawabnya bukan. Itu bukan tugas sehari-hari presiden. Itu semua adalah presiden sedang melakukan kegiatan berpolitik. Tujuannya mengumpulkan suara untuk digunakan pada pemilu berikutnya. Istilah jelasnya berkampanye lebih dulu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan ISA Titah, EGP gitu. ISA Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.